Kisah film Waiting for the Barbarians diadaptasi dari novel dengan judul yang sama, yang ditulis oleh G.M. Coetzee. Dia seorang peraih penghargaan Nobel Sastra pada tahun 2003. Film tersebut digarap sutradara asal Kolombia yang pernah mendapatkan Academy Award, Ciro Guerra. Proses pengambilan gambar dilakukan di Maroko dengan setting pegunungan dan padang pasir. Aulia Ula Channel. Waiting for the Barbarians berlatar belakang peristiwa pada abad 19 di wilayah Asia Timur Jauh. Kisah ini mengenai gambaran imperialisme dan kolonialisme yang mengubah kehidupan manusia. Johnny Depp berperan sebagai Kolonel Joel. Dia seorang polisi kejam yang bertugas menyelesaikan pemberontakan dengan cara-cara keras, seperti menggunakan penyiksaan dalam interogasi. Dia juga ditemani oleh Robert Pattinson yang berperan sebagai Warrant Officer Mendel atau polisi tidur, karena dia masih polisi junior yang ada selalu di belakang Kolonel Joel. Kisah ini sebetulnya seputar seorang hakim yang bekerja di pos terdepan yang diperankan oleh Mark Rylance, di mana dia mulai mempertanyakan kesetiaannya kepada penguasa sejak para petugas keamanan negara yang dipimpin oleh Joel datang. Musim Panas dengan judul Sang Kolonel. Tersebutlah sebuah kota di sekitaran Asia dan Timur Tengah. Seorang hakim pemerintahan kolonial bertugas mengawasi penduduk lokal yang multi etnis. Dalam pekerjaan ini tidaklah menyulitkan. Semua berjalan dengan baik-baik saja sesuai dengan hukum yang diterapkan. Akan tetapi semua itu berubah sejak negara api menyerang. Rombongan Kolonel Joel beserta para pengawalnya datang dengan sangat gagahnya, yang mana mereka membawa sepasukan lebih. Di awal-awal dia menunjukkan sikap yang ramah, santun, serta sopan, tidaklah sombong. Sejak Kolonel Joel datang sebagai komandan resimen, sesungguhnya dia sangatlah galak dan sadis. Seiring waktu berjalan, Sang Kol mulai menjadikan warga sekitar yang terlihat jelek, maksud saya terlihat jahat, akan dituduh mencuri mentimun. Dia mulai menjadikan warga sekitar yang terlihat jahat langsung dituduh sebagai perampok, sebagai pemberontak. Diinterogasi dengan penyiksaan cinta tiada akhir, penyiksaan kubur lebih buruk, penyiksaan yang kejam. Lalu sang hakim mulai risau, resah, dan gelisah melihat kelakuan si kucing garong, melihat tindak tanduk Kolonel Joel, dan sang hakim pun protes atas tindakan kejam itu dengan alasan bahwa di tempatnya bekerja tidak ada satupun potensi akan datangnya pemberontakan. Kolonel ini ngawur. Anda sudah menyalahgunakan wewenang Anda semena-mena. Ini berdosa. Anda akan masuk neraka. Istighfar, Kolonel, sang hakim berkata. Lalu sang kolonel menjawab, persetan dengan itu semua. Apa kau kira aku sedang berbohong? Lantas menyiksa tanpa dengan alasan yang jelas. Begitu maksudmu, Ani? Hakim. Musim Dingin dengan judul Sang Gadis. Datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Dia datang ke tempat sang hakim untuk meminta keadilan dan bantuan. Sayangnya sang hakim hanya diam tanpa kata. Hingga akhirnya dia menemukan sang gadis yang cacat ini di pinggiran jalan, tertunduk lesu. Kemudian sang hakim merasa bersalah dan dibawanyalah gadis ini ke dalam istananya. Sang hakim meminta dia membuka ikatan kakinya untuk diperlihatkan, tampak bengkak seperti bekas penyiksaan. Sang hakim begitu perhatian, lalu diambilnyalah minyak, lalu diurut. Nggak tahu belajar di mana si hakim ini, bisa-bisanya ngurut, modus. Beberapa hari kemudian, seorang bawahannya yang ditugaskan untuk memantau berhari-hari di ujung gurun datang untuk melapor. Dia bercerita banyak hal tentang warga pribumi yang barbar,
apapun itu, sang hakim selalu menanggapinya dengan santuy. Adegan berpindah kepada gadis cacat yang sudah dirawat oleh sang hakim, Modus. Kemudian gadis cacat itu berangsur-angsur mulai sembuh akibat terapi yang dilakukan oleh sang hakim. Ya kan, Modus? Sampai pada kisah ketelanjangan, tapa tubuh gadis ini penuh dengan bekas cambukan. Mengerikan, namun meresahkan naluri sang hakim. Sang gadis menceritakan betapa penyiksaan itu membuatnya bergidik. Tapi tololnya sang hakim kemudian bertanya dengan pertanyaan bodoh. Bagaimana perasaanmu kepada orang yang menyiksamu? Jelas, sang gadis memalingkan wajahnya, kemudian kembali menutup tubuhnya yang sedari tadi telanjang, lalu berkata, "Aku lelah banyak bicara." Kemudian dia kembali tidur dan sang hakim cuman bengong. Alah, hakim, telek. Musim semi dengan judul Sang Selir. Hari berganti, waktu berlalu, musim dingin terlewati dengan angkuhnya. Sang gadis tidak betah berlama-lama tinggal di istana sang hakim, dan setelah percakapan penuh makna, maka diantarlah sang gadis pulang ke sukunya yang nun jauh di sana. Bersama rombongan pengawal, sang hakim pun berlalu pergi melintasi batas-batas wilayah yang sangat sulit. Melewati badai pasir dan teriknya matahari, serta tiupan angin kencang disertai debu. Akhirnya sang hakim sampai di suatu tempat, yang kemudian dia dihadang oleh segerombolan pribumi suku setempat dengan moncong laras panjang menunjuk ke arah sang hakim siap ditembakkan. Akan tetapi sang hakim berusaha untuk bernegosiasi, hingga akhirnya semua terlewati dengan baik dan sang hakim pun bisa kembali ke tempat semula. Sayangnya, kedatangan sang hakim disambut tidak baik oleh polisi tidur bawahan dari Kolonel Joel. Sang hakim akhirnya dijebloskan ke penjara karena dituduh berkomplot, berkhianat, dan berteman dengan musuhnya. Sedangkan sang hakim dengan polosnya berkata, "Musuh yang mana ya?" Ya, singkatnya sang hakim mendekam dalam penjara. Hakim yang lugu dan entahlah. Musim gugur dengan judul Sang Musuh. Untuk bagian ini silahkan kisahnya bisa kamu tonton sendiri. Jangan lupa subscribe jika belum, klik tombol loncengnya dan share ya. Sampai jumpa di review movie selanjutnya. Adios.